tersembunyi bagiku. Aku lihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai ya, puji Tuhan, kita kembali bisa bertemu secara langsung tatap muka sejak pandemi hampir 2 tahun lebih. Kita tidak bisa berkunjung satu dengan lain, bukan berarti nggak mau, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, kita sudah melewati masa-masa yang begitu bukan sulit ya, tapi cukup menegangkan, cukup juga mengasihkan juga. Ya, jatuh bangunnya kita di dalam pelayanan, kita bisa melihat sampai hari ini Tuhan izinkan kita bisa bertemu kembali, itu karena anugerah yang besar buat kita. Ya, puji Tuhan, dan kita juga bisa ketemu kembali dengan Om Sam khususnya dan Ibu Sam. Ya, kita dengar beberapa kali masuk rumah sakit, cuma mau berkunjung juga kesulitan. Ya, serba salah, dikunjungi salah, dan dikunjungi salah karena kekhawatiran yang ada. Ya, tapi yang penting doa kita tetap untuk Om Sam dan Tante sampai hari ini bisa sehat di dalam Tuhan. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita sekarang mau mulai dalam pertemuan ini. Bukan sekedar memuji menyembah bersama, tapi kita isi dengan renungan singkat setiap pertemuan, ya nanti bisa bergilir. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang 23 sampai yang 25. Ya. Yoel 2 pasal 2 ayat 23 sampai 25. Sudah ketemu semua HP-nya? Ya. Kita baca sama-sama aja ya Bapak Ibu, karena ini mengawali supaya spirit kita bangkit sama-sama. Ayat 23 sampai 25. Ya, sama-sama aja. 1, 2, 3. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah dengan Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengeringan menjadi pemulihan gandum, dan tempat menghasilkan anggur dan minyak. Aku akan memberikan kepadamu tempat yang hasilnya akan habis oleh ladang binatang, ladang pelompat, ladang pelahap, dan ladang pemerik, tentara yang salah dikirim di antara kamu. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, latar belakang dalam ayat pasal ini terjadi pada masa zamannya Yoel. Itu dijelaskan masa kesulitan, kesusahan besar pada zamannya. Kesukaran kesulitan besar yang dihadapi pada zaman Nabi Yoel itu bukan hanya masalah krisis kekeringan, ya, kelaparan, dan juga kehidupan sehari-hari, tapi juga krisis di mana mereka ini tidak lagi setia kepada Tuhan. Jadi itu krisis yang terjadi pada masa zaman Yoel. Nah, kita harus merenungkan bahwa apa yang tertulis ini juga menjadi sebuah nubuatan Tuhan pada akhir ini. Ya, kalau saya bisa sebut zaman akhir zaman itu hanya sebuah istilah. Ya,
akhir zaman itu kan dimulai sejak Yesus lahir. Nah, sekarang kita masuk pada masa-masa masa akhir dari segala akhir zaman. Kita akan melihat dan kita juga sudah menyaksikan sendiri bahwa peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami tahun demi tahun sejak COVID sampai sekarang itu masih punya pengaruh yang dari sisi negatifnya, ketakutan, kekhawatiran itu terus melanda. Ya, sisi positifnya Tuhan ingin membuktikan ya, kuasa dan kasih-Nya kepada kita semuanya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan mau kita renungkan di dalam proses kehidupan pelayanan kita juga bersama ayat ini. Akan banyak mengalami juga ya, kekeringan rohani, kekeringan kasih sayang, kekeringan kaitannya dengan kebersamaan, fellowship itu akhirnya juga tidak bisa seperti seindah yang kita bayangkan. Dan ini akan terjadi pada waktu-waktu yang berikutnya, ya itu akan terjadi. Nah, namun apapun yang terjadi dalam kehidupan pelayanan demi pelayanan kita sebagai orang-orang yang sudah kita akui, kita percaya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipercaya melayani Tuhan, ya pola pikir kita harus beda. Ya, kita tidak fokus kepada hanya sekedar masalah zaman. Ya, tapi mari kita fokus pada masalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, saya percaya kalau sampai hari ini kita bisa melayani Tuhan, itu karena kepercayaan Tuhan saja, yaitu karena anugerah Tuhan saja. Makanya hidup kita jangan dipengaruhi dengan musim. Ya, ini ada musim hujan awal, musim hujan akhir. Itu sebuah gambaran sifatnya umum saja. Ya, tapi tugas fungsi kita bukan kepada musim-musim, karena Allah tidak kenal musim bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Ya, mungkin saja kita mengalami jatuh bangunnya di dalam pelayanan kita sejak pandemi itu. Ya, tapi ada janji Tuhan buat kita, dikatakan, saya kutip dalam ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ya. Jadi ini yang menjadi satu pegangan kita. Makanya kalau kita lihat konsep pikiran kita tidak kepada panggilan Tuhan, kepada sama kita, ya kita akan terbawa suasana juga, suasana di mana isinya hanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang itu kadang-kadang tanpa sadar kita sampaikan kepada jemaat. Ya, kita tanpa sadar mempengaruhi jemaat, sehingga tanpa kita pahami jemaat juga akan mengalami masalah-masalah yang ketakutan, kekhawatiran. Ya, dan itu seringkali saya perhatikan kita terjebak di situ. Nah, tapi pada siang ini kita harus lebih banyak bicara bahwa Tuhan itu kalau sudah memanggil, memilih kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun musimnya. Ya, meskipun kita sudah melewati banyak persoalan sejak zaman COVID ini, ya memang kenyataannya ya sejak pandemi COVID, semua jemaat yang ada itu juga mengalami banyak perubahan. Ya, ada jemaat yang semakin setia, tapi ada jemaat yang justru semakin mundur. Ya, karena dikatakan kebenaran, tidak ada ibadah. Ya, mereka online, belum tentu ikut online kita. Mereka ikut online orang lain. Ya, memang ada seperti itu. Dan repotnya mereka akan semakin pinter. Ya, sehingga kita juga gak bisa khotbah seenaknya sendiri. Nah, itu kenyataan-kenyataan. Tapi kalau kita berpegang kepada panggilan kepercayaan Tuhan, ya memang itu menjadi satu ya pergumulan. Ya, jadi usaha jeripaya kita yang sudah puluhan tahun itu ya seperti ini, dimakan habis oleh belakang. Ya. Nah, kalau saya berpendapat pribadi, ya
kalau itu memang Tuhan izinkan ya biar saja. Ya, biar saja. Karena saya yakin ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik sekalipun, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, Tuhan sanggup memulihkan. Makanya saya menyampaikan satu motivasi pelayanan. Tidak kita pungkiri, di antara masa pandemi juga banyak jemaat-jemaat kita yang pindah gereja, ya, pindah gereja atau pindah tidak ikut ibadah lagi, ikut organisasi. Sampai hari ini tuh ada di jemaat Pemalang itu ada. Nah, kalau itu terjadi, ya saya ingin sampaikan jangan gelisah, jangan takutlah, ya, karena Tuhan juga menyaring akhir zaman ini siapa jemaat yang komitmen satu dengan Tuhan, komitmen dengan gereja sendiri, ya. Itu harus kita pegang. Jadi kalau ada jemaat yang sudah mulai tingkah pola karena menggunakan kesempatan pandemi ini, dia tidak mau datang lagi, tidak mau serius lagi, ya saya si pribadi saya serahin sama Tuhan. Saya tidak mau pusing dengan jemaat-jemaat yang tidak komitmen. Ya, karena itu Tuhan berkata, aku sanggup memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ya, belalang ini bisa diartikan bencana rohanian, juga iblis yang ada dalam menggoda jemaat. Ya, tapi yang kita pegang hari ini tanpa kita itu juga ternyata itu kita panggil itu Pak Agus Orlando ini ternyata tidak tertolong, saudara. Akhirnya dipanggil Tuhan, kita tidak tahu persis karena apa. Ya, akhirnya saat itu besoknya lagi saya harus ibadah, terus langsung lihat Yosua, saudaraku. Terus besok paginya itu upacara pemakaman di Pemalang, saudara. Saya udah pusing sekali. Saya sampai jatuh kayaknya karena kayaknya di sana itu pemakaman itu terbuat dari pasir, ya, jadi sempat saya jatuh. Jadi saya makan sudah tidak enak, saudaraku, berapa hari. Akhirnya ketika dihubungin, saudaraku, ada kebetulan ada jemaat kita yang diperawat di Pemalang itu, dihubungi semua rumah sakit penuh, saudara. Aduh, ini kemana ini, ya? Saudaraku yang kasih Tuhan, dan puji Tuhan, ya, ketemulah rumah sakit Harapan. Kita dites, ternyata saya positif, istri saya positif, anak saya Moses juga positif. Jadi Yos di rumah sakit, saya masuk di Pemalang, saya di Pemalang dengan istri, anak saya Moses juga di Dongkal, ternyata kena. Dengar juga sementara saya di rumah sakit ada yang bilang jemaatnya semua pada banyak kena. Aduh, saudara tahu enggak, itu saya sudah sebenarnya hanya kemurahan Tuhan saja, ya. Jadi numpuk. Jadi kamilah pertama kali mungkin di Randu Dongkal itu jadi trending topik, semua geger di pasar, BPBS kena COVID semuanya. Ya toh, aduh saudara, pendetanya kena, semua kena. Aduh, saudara tahu, saya tidak tahu saudara bagaimana, apakah itu membuat saya tidak bisa tidur. Tapi ternyata saudara, si COVID ini, si kampret apa namanya itu, saking itunya, saudara tahu enggak, saya itu selama di rumah sakit itu, jadi kami dengan istri itu beda ruangan, satu di sana, satu di situ. Saya mikir istri saya kayak apa di sana gimana, anak saya Moses itu gimana, aduh saudara, lah Yosua bayangkan itu saudara, Yosua di Tegal seperti apa. Saudara, saya mau tidur, tidak bisa tidur. Biasanya saya nonton TV nonton saya itu sampai TV-nya lihat. Biasanya saya lihat TV itu biar TV nanti nonton. Kalau itu nggak bisa, saudara. Sampai pagi, Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya baca firman Tuhan. Ya, entah itu mungkin udah ngantuk. Saya sambil menyembah, semua nyanyi yang saya nyanyikan. Haleluya, baca firman. Ini mata kok nggak ngantuk juga. Aduh Tuhan, tolong aku. Jadi jantung dak tutup semua. Jadi kalau ada innalillahi wa inna ilaihi, ya ada apaan saudara pengkas. Cukup luar biasa saudara, itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan saudara. 20 hari saya di rumah sakit. Saya nggak tahu saudara, ada yang kena ke rumah sakit nih. Sekarang kan? Saya ini Rumah sakit berapa hari? saya berarti 2 minggu. 2 minggu. Ya, saya 20 hari, istri saya 14 hari, Yosua 11 hari. Numpuklah semua itu saudara. Ada jemaat juga ternyata katanya kena semua. Di pasar itu asal ada jemaat kita lewat itu semua orang sudah menjauhkan diri. Hati-hati di GPPS itu. Tapi kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, saya sembuh, istri saya duluan pulang, kan untung dia duluan pulang.
Waktu saya pikir saya sudah sehat, tapi dokternya bilang, Bapak belum boleh pulang. Kenapa? Paru-parunya. Terus ibu sudah bisa pulang. Dalam hati mungkin dia juga berdua. Kalau dia di rumah sakit saya pulang ya, saya mikir lagi. Udah, saya harus tenang saja. Di 20 hari kemudian saya pulang, saudara. Anak saya Yosua pulang, ternyata jemaat juga sama. Itu peristiwa pertama. Jadi kami sembuh, tertolong semua saudara. Peristiwa saya nggak bisa lupakan lagi saudara. Kemarin saya itu gini saudara, karena kaki saya itu punya asam urat apa, saya sering minum jamu asam gitu. Jadi kalau saya minton supaya kuat kaki saya minum pagi 1-2. Tapi berapa kali memang saya buang air besarnya darah. Jadi ini besar nggak usah. Suaranya makin kecil lagi. Saya udah besar gimana sih? Ini besar. Ini sudah Aku ini pendengaran tambah tua itu. Nah, saya masa teriak-teriak. Umi juga tambah usia yang seperti itu. Nah, saya masih kecil. Naik mic-nya dulu apa? Jadi saya sudah berulang kali waktu itu saya dengar enggak? Nah, enggak biasa teriak kita, no?